الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له القوي المتين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Istiqomah yang insyaallah sama-sama dalam ridho, dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Sayyidul Ayyam, kita berada pada tanggal 28 bulan Rajab, berarti sudah ada di penghujung bulan Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab kaum muslimin memperingati yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yang memperjalankan pada tanggal 27 bulan Rajab. Kalau sudah akhir Rajab, berarti kita akan nanti memasuki setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan, diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Peringatan demi peringatan Isra dan Mi'raj setiap tahunnya selalu diulang dan diulang. Namun tidak hanya seremonial, yang diharapkan adalah implementasi daripada peringatan Isra dan Mi'raj itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Peringatan Isra dan Mi'raj tentu saja memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita selaku muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa tersebut, tetapi juga guna mengambil hikmah atau pelajaran-pelajaran agar berguna bagi perjalanan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, Isra dan Mi'raj memang mengandung hikmah yang sangat besar. Dalam kesempatan khutbah ini, sekurang-kurangnya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil. Ada 5 hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid.
yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana terus naik ke langit hingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi Nabi ke Masjidil Haram. Hadirin rahimakumullah, yang namanya perjalanan tentu saja maju. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan serta agar kemajuannya tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim harus mendapatkan pembinaan di masjid. Sumber daya muslim harus ditempa di masjid. Oleh karena itu setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar kepada masjid dan mau memakmurkannya. Hadirin rahimakumullah, masjid bagi umat Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan begitu pentingnya masjid bagi umat Islam, yaitu hubungan antara seorang muslim dengan masjid bisa diumpamakan laksana ikan dengan air. Ikan tidak bisa bertahan lama, bisa dipisahkan dengan air. Ini berarti keislaman seseorang muslim akan sulit dimantapkan apabila kaum muslimin tidak suka ke masjid. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ke arsy. Yang disebut naik berarti ke atas. Tentunya dalam hal ini bisa kita pahami bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh kaum muslimin harus mengalami kenaikan, harus mengalami peningkatan. Penegasan Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dengan demikian, hikmah dari Isra dan Mi'raj yang pertama adalah masjid harus kita fungsikan sebagai pusat pembinaan dan kemajuan umat Islam, dan setiap mukmin wajib memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas yang banyak dan bervariasi. Tidak hanya aktivitas peribadatan sebagaimana yang berlangsung selama ini, banyak masjid hanya untuk peribadatan. Insya Allah di kita sudah berkembang tidak hanya itu, tetapi masjid untuk kemajuan umat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqomah rahimakumullah. Lalu hikmah yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj juga membuktikan bahwa betapa luas dan banyaknya ilmu Allah. Hadirin rahimakumullah, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini menggambarkan bahwa ilmu Allah itu amatlah luas, sedangkan ilmu manusia itu hanyalah sedikit. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang artinya, dan tidaklah kamu diberi oleh Allah itu ilmu pengetahuan, melainkan hanya sedikit. Quran surah Al-Isra ayat 85. Hadirin rahimakumullah, karena demikian sedikit ilmu yang dimiliki oleh manusia, tentunya maka tidaklah pantas kalau manusia harus berlaku sombong dengan ilmunya itu. Apalagi kesombongan itu merupakan warisan dari iblis la'anatullah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya, hikmah yang ketiga dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah memperkokoh loyalitas atau kesetiaan Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam kondisi yang berduka atau amul husni dengan wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta, dan juga yang selalu menopang daripada perjuangan Nabi dari segi dana, serta wafatnya paman beliau tercinta Abu Thalib yang senantiasa memberikan jaminan perlindungan daripada orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa memusuhi beliau. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan Isra dan Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, boleh saja ada manusia yang membantu perjuangan Rasulullah, boleh saja ada manusia yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, tetapi seorang Nabi tidak pantas terlalu tergantung kepada manusia. Ketergantungan dan pengharapan perlindungan itu hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita jadikan pelajaran. Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dalam keadaan al-mul husni, bahwa tidak boleh manusia mengandalkan atau ketergantungan kepada manusia, tapi yang paling utama adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj dari tahun ke tahun, semestinya kita semakin memiliki loyalitas, semakin memiliki yaitu kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau terikat dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mau terikat dengan dinul Islam sebagai topik hidayah yang Allah berikan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang keempat, hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW adalah memperkokoh semangat dakwah. Hal ini karena sekembalinya baginda Rasulullah SAW dari Isra dan Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam dakwah, meskipun orang-orang kafir semakin berani dan biadab dalam menghalang-halangi laju dakwah dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketidaksukaan orang-orang kafir terhadap laju yang semakin cepat daripada dakwah Nabi Muhammad SAW itu menimbulkan permusuhan mereka yang tiada terkira, hingga puncaknya adalah mereka harus hijrah, yaitu menghindari pertumpahan darah. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hal ini dilakukan bukan karena pengecut menghadapi orang-orang kafir, tetapi kalau bisa dakwah harus menghindari pertumpahan darah.
Namun jika sudah menghindar dan musuh sudah menyerang, apa boleh buat? Tidak ada pilihan, tidak boleh mundur kecuali harus menghadapinya. Maka ketika baginda Rasul dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, lalu membangun kota Madinah selama 2 tahun dan mencapai keberhasilan, lalu orang kafir Quraisy menyerang juga, maka apa boleh buat, mereka pun harus dihadapi dan meletuslah perang yang namanya perang Badar. Perang yang pertama baginda Rasulullah saat di Madinah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu keharusan kita untuk menunaikan tugas dakwah secara serius memang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang kelima, daripada hikmah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita adalah semakin menumbuhkan izzah, semakin menumbuhkan harga diri sebagai muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Isra dan Mi'raj. Dan memang begitulah seharusnya seorang muslim harus bangga memiliki harga diri sebagai muslim, bangga dengan peristiwa Isra Mi'raj karena kita jawab dengan keimanan kepada Allah. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang hal mustahil. Dan bahkan ilmu pengetahuan lalu menyusul kemudian, dan meyakini bahwa kecepatan cahaya pesawat semakin maju, kecepatan cahaya pun semakin maju untuk pesawat antariksa. Manusia mulai akalnya menerima akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Tentunya setelah Isra dan Mi'raj kita harus bangga sebagai muslim dan juga tidak diragukan lagi kebanggaan kita. Selanjutnya semoga kita termasuk dalam orang-orang yang pandai mengambil hikmah dan pelajaran-pelajaran dari sirah nabawiyah. Dan juga terakhir, mudah-mudahan di tahun politik ini Indonesia diberikan kedamaian, diberikan pemimpin yang memang sebagaimana disyaratkan oleh baginda Rasulullah memiliki sidik, amanah, tabligh dan fatona. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur panjang, diberikan keberkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan pula kita kepada bulan suci Ramadan insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.